warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrine Tuange dengan NIM 811423098. Saya mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang penyakit stroke untuk memenuhi mata kuliah Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Apa sih itu stroke? Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang disebabkan oleh pembekuan darah iskemik atau pecahnya pembuluh darah dalam otak, hemoragik. Penyakit stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berkurang karena penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Saat terjadi serangan stroke, sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Serangan stroke dapat terjadi secara tiba-tiba dan harus ditangani segera karena dapat menjadi kondisi yang membahayakan. Apabila tidak ditangani segera, stroke dapat menyebabkan kerusakan otak yang berkepanjangan, kecacatan jangka panjang, atau bahkan kematian. Banyak mitos yang beredar mengenai penyakit stroke. Salah satunya mitos yang paling dipercaya adalah stroke hanya menyerang pada orang tua. Faktanya, stroke bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Sayangnya, menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 80% masyarakat Indonesia tidak mengetahui gejala stroke sehingga seringkali penanganan stroke menjadi terlambat, padahal perawatan cepat dapat mengurangi kerusakan otak yang akan disebabkan oleh stroke tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dan gejala penyakit stroke. Ciri-ciri dan gejala penyakit stroke adalah hal penting yang harus diketahui, apalagi mengingat penyakit ini termasuk dalam kasus kegawatan neurologi. Adapun gejala utama stroke meliputi yang pertama, wajah. Wajah mungkin jatuh di satu sisi, orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum, atau mulut atau matanya mungkin terkulai. Yang kedua, lengan. Orang yang diduga terkena stroke mungkin tidak dapat mengangkat kedua lengan dan menahannya. Hal ini karena stroke sudah menyebabkan kelemahan atau mati rasa salah satu lengan. Ketiga, cara bicara. Ucapan terdengar tidak jelas atau kacau, atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali, meskipun tampak terjaga. Selain itu, mungkin juga kesulitan memahami apa yang Anda katakan. Selain itu, ada tanda-tanda stroke lain pada pria maupun wanita yang mungkin dialami. Di antaranya, yang pertama, mati rasa, yang terjadi secara tiba-tiba atau kelemahan di wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh. Yang kedua, kebingungan, kesulitan berbicara atau kesulitan memahami pembicaraan. Yang ketiga, kesulitan melihat di satu atau kedua mata secara tiba-tiba. Yang keempat, kesulitan berjalan. Yang kelima, kehilangan keseimbangan atau kurang koordinasi. Yang keenam, pusing dan sakit kepala parah yang tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Jadi, ketika Anda atau orang terdekat mengalami gejalanya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Catat waktu ketika gejala pertama kali muncul. Informasi ini membantu penyedia layanan kesehatan menentukan pengobatan terbaik untuk setiap orang. Selanjutnya, jenis-jenis penyebab stroke. Berdasarkan jenisnya, secara umum ada dua penyebab stroke utama, yaitu arteri yang tersumbat, stroke iskemik, atau kebocoran atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Selain itu, ada beberapa orang mungkin hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak yang dikenal sebagai stroke ringan. Yang pertama kita bahas stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Ketika stroke iskemik terjadi, maka akan menyebabkan aliran darah sangat berkurang, iskemia. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit disebabkan oleh timbunan lemak yang menumpuk di pembuluh darah atau
oleh bekuan darah dan kotoran lain yang mengalir melalui aliran darah paling sering dari jantung, kemudian bersarang di pembuluh darah di otak. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Pendarahan otak dapat terjadi akibat banyak kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Faktor-faktor yang berhubungan dengan stroke hemoragik meliputi yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol. Yang kedua, pengobatan berlebihan dengan pengencer darah atau antikoagulan. Yang ketiga, tonjolan di titik lemah di dinding pembuluh darah. Yang keempat, trauma seperti kecelakaan mobil. Yang keenam, deposit protein pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya, stroke ringan. Stroke ringan kadang-kadang dikenal sebagai mini stroke atau stroke ringan adalah periode gejala sementara yang mirip dengan stroke. Stroke ringan tidak menyebabkan kerusakan permanen. Saat ini, banyak anak muda mengalami serangan stroke ringan. Penyebab stroke ringan di usia muda maupun tua karena adanya penurunan sementara suplai darah ke bagian otak yang dapat berlangsung hanya selama 5 menit. Sama seperti stroke iskemik, stroke ringan terjadi ketika gumpalan atau puing-puing mengurangi atau menghalangi aliran darah ke bagian dari sistem saraf. Walaupun termasuk kondisi ringan, kita tetap memerlukan perawatan darurat sekalipun gejalanya sudah membaik. Selanjutnya, faktor risiko stroke. Ada sejumlah faktor risiko penyakit stroke, di antaranya yang pertama, usia. Penyakit ini sering menyerang seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun begitu, stroke juga dapat mengenai orang dengan usia muda. Sekitar 28% penderita stroke menyerang orang yang berusia di bawah 65 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Pria lebih banyak dibanding wanita. Wanita lebih berisiko untuk stroke perdarahan dibanding pria. Yang ketiga, penyakit jantung. Beberapa obat-obatan yang dipakai untuk terapi penyakit jantung dapat meningkatkan risiko untuk stroke perdarahan. Yang keempat, hipertensi. Sekitar 70% penderita stroke disebabkan oleh hipertensi. Yang kelima, merokok. Dengan jumlah 1 pak per hari mempunyai risiko untuk stroke hingga 2-2,5 kali dibandingkan dengan orang bukan perokok. Yang keenam, diabetes atau kencing manis. Yang ketujuh, obesitas dapat meningkatkan risiko stroke baik perdarahan atau sumbatan tergantung pada faktor risiko lainnya yang ikut menyertainya. Kedelapan, penyalahgunaan obat, terutama kokain dan metapetamin merupakan faktor risiko yang kuat untuk stroke terutama pada usia muda. Begitu pula steroid yang digunakan untuk bodybuilding juga dapat meningkatkan stroke. Yang kesembilan, genetik. Faktor emosi dan mental seperti stres yang berat mempunyai risiko lebih tinggi untuk timbul stroke. Selanjutnya, cara mengobati stroke yang benar. Perawatan tergantung pada jenis stroke yang kalian alami, termasuk bagian otak mana yang terpengaruh dan penyebabnya. Biasanya, stroke akan diobati dengan obat-obatan, terutama obat antiplatelet dan obat antikoagulan, obat kolesterol, dan obat antihipertensi. Dalam beberapa kasus, prosedur mungkin diperlukan untuk menghilangkan bekuan darah. Tak jarang pasien stroke melakukan pembedahan untuk mengobati pembengkakan otak dan mengurangi risiko perdarahan lebih lanjut. Kalian dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena stroke dengan makan makanan yang sehat, melakukan olahraga teratur, dan mengurangi konsumsi alkohol serta tidak merokok.
Jika kalian memiliki kondisi yang meningkatkan risiko stroke, penting untuk mengelolanya secara efektif. Misalnya, minum obat yang diresepkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau kadar kolesterol. Pastikan untuk selalu memeriksakan diri ke dokter apabila menemukan salah satu atau beberapa gejalanya. Jadi guys, kesehatan itu sangatlah penting, maka dari itu rubahlah hal-hal negatif yang akan membuat kita sakit menjadi hal-hal positif yang akan membuat kita terhindar dari penyakit tersebut. Karena sehat itu mahal guys. Sekian dari saya Santen Detuage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you next video. Bye-bye.